Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian. Bertemu kembali dalam penjelasan pelajaran firman Tuhan. Hari ini, Sabat, tanggal 25 bulan April tahun ke-2026, judul pelajaran hari ini yang juga merupakan tema utama untuk pelajaran sepanjang pekan ini adalah bagaimana mempelajari Alkitab. Pelajaran sepanjang pekan ini akan merujuk pada kitab-kitab berikut ini. Kitab Yohanes 15 ayat 1-8. Lalu kitab Markus 1 ayat 35. Lalu kitab 1 Korintus 16 ayat 11. Lalu kitab Mazmur 119 ayat 105. Lalu kitab Yesaya 50 ayat 4 dan kitab Yesaya 55 ayat 1-13 sebagai ayat hafalannya terdapat dalam kitab Yesaya 55 ayat ke-11. Demikian firman Tuhan, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Bapa, Ibu yang terkasih, Alkitab bukan sekadar buku biasa, melainkan firman Allah yang hidup dan memiliki kuasa untuk mengubah kehidupan manusia secara nyata dan berkelanjutan dalam setiap aspek kehidupan rohani. Dalam Alkitab, manusia menemukan wahyu Allah yang menyatakan kehendaknya, karakternya, serta rencana keselamatan bagi umat manusia yang percaya kepadanya. Ayat hafalan dari kitab Yesaya 55 ayat 11 menegaskan bahwa setiap firman yang keluar dari mulut Allah tidak pernah sia-sia, melainkan selalu mencapai tujuan ilahi yang telah ditetapkan sejak semula. Bapak, Ibu, hal ini berarti bahwa ketika seseorang membaca dan merenungkan firman Tuhan, sesungguhnya ia sedang membuka dirinya terhadap kuasa Allah yang bekerja secara aktif di dalam dirinya. Oleh karena itu, sikap terhadap Alkitab sangat menentukan apakah seseorang akan mengalami pertumbuhan rohani atau tetap berada dalam kondisi iman yang stagnan. Banyak orang memiliki Alkitab, tetapi tidak semua menempatkannya sebagai pusat kehidupan. Sehingga pelajaran ini mengajak setiap orang untuk mengevaluasi kembali hubungan pribadinya dengan firman Tuhan. Saudara yang terkasih, bagaimana seseorang memandang dan memperlakukan Alkitab dalam kehidupan sehari-hari secara nyata dan konsisten. Ada orang yang menerima Alkitab sejak kecil sebagai hadiah rohani, namun seiring waktu maknanya bisa memudar karena kurangnya kedalaman relasi dengan Tuhan melalui pembacaan yang teratur. Ada pula yang baru mengenal Alkitab ketika dewasa, tetapi memiliki semangat yang besar untuk menggali kebenaran yang terkandung di dalamnya secara serius dan penuh kerinduan. Saudara, tantangan utama yang sering dihadapi adalah kurangnya konsistensi dalam membaca Alkitab serta kebingungan mengenai bagaimana memulainya dengan cara yang benar dan efektif. Banyak orang bertanya-tanya, bagaimana membaca Alkitab agar tidak sekadar menjadi rutinitas, tetapi benar-benar membawa mereka semakin dekat kepada Allah. Pertanyaan ini sangat relevan karena membaca tanpa pemahaman dan penerapan tidak akan menghasilkan pertumbuhan iman yang signifikan. Oleh sebab itu, diperlukan pendekatan yang tepat agar pembelajaran Alkitab
menjadi hidup dan bermakna. Bapak Ibu sekalian, teladan dari Martin Luther menunjukkan keseriusan dan kedalaman dalam mempelajari Alkitab sebagai sumber utama kebenaran iman Kristen. Dia menggambarkan Alkitab seperti pohon besar yang penuh cabang, di mana setiap bagian perlu dijelajahi dengan penuh rasa ingin tahu dan ketekunan yang tinggi. Pendekatan ini mengajarkan bahwa mempelajari Alkitab bukanlah kegiatan yang dangkal atau terburu-buru, melainkan proses yang membutuhkan waktu, perhatian, dan kesungguhan hati. Dengan membaca secara berulang-ulang, seseorang dapat menemukan makna yang semakin dalam dan relevan bagi kehidupannya. Bapak Ibu, hal ini menunjukkan bahwa firman Tuhan memiliki kedalaman yang tidak pernah habis untuk digali, bahkan oleh orang yang telah lama mempelajarinya. Sikap tekun seperti ini sangat penting untuk diteladani oleh setiap orang percaya yang ingin bertumbuh secara rohani. Dengan demikian, pembelajaran Alkitab menjadi sebuah perjalanan spiritual yang dinamis dan terus berkembang. Saudara-saudara, Alkitab harus dipelajari dengan tujuan utama untuk membangun hubungan yang lebih dekat dan intim dengan Allah sebagai pribadi yang hidup dan aktif bekerja dalam kehidupan manusia. Membaca Alkitab bukan hanya untuk menambah pengetahuan teologi, tetapi untuk mendengar suara Tuhan yang berbicara secara pribadi kepada setiap pembacanya. Firman Tuhan digambarkan sebagai terang bagi jalan hidup manusia. Sebagaimana dinyatakan dalam kitab Mazmur 119 ayat 105 yang menegaskan bahwa firman Tuhan adalah pelita bagi kaki dan terang bagi jalan. Saudara, hal ini menunjukkan bahwa Alkitab memberikan arahan, hikmat, dan pengertian dalam menghadapi berbagai situasi kehidupan yang kompleks. Tanpa firman Tuhan, manusia cenderung berjalan dalam kegelapan dan kebingungan dalam menentukan arah hidupnya. Oleh karena itu, mempelajari Alkitab harus dilakukan dengan sikap terbuka dan kerinduan untuk dibimbing oleh Tuhan. Dengan cara ini, firman Tuhan tidak hanya dipahami, tetapi juga dialami dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu, adalah suatu hal yang sangat penting, disiplin rohani dalam menyediakan waktu khusus untuk mempelajari Alkitab setiap hari secara konsisten dan terarah. Banyak orang mengaku tidak memiliki waktu, tetapi sebenarnya masalah utama adalah kurangnya prioritas terhadap hal-hal rohani dalam kehidupan mereka. Padahal hubungan dengan Allah tidak dapat bertumbuh tanpa adanya komunikasi yang teratur melalui doa dan pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, dalam kitab Yesaya 50 ayat 4 digambarkan bahwa Tuhan memberikan telinga yang terlatih untuk mendengar seperti seorang murid, yang menunjukkan pentingnya kesiapan hati dalam menerima pengajaran ilahi. Ini berarti bahwa belajar Alkitab memerlukan sikap rendah hati, kerinduan untuk belajar, dan kesediaan untuk dibentuk oleh Tuhan. Dengan meluangkan waktu setiap hari, seseorang dapat membangun kebiasaan rohani yang kuat dan berakar dalam firman Tuhan. Disiplin ini pada akhirnya akan menghasilkan pertumbuhan iman yang nyata dan konsisten. Saudara-saudara sekalian, setiap orang hendaknya menjadikan Alkitab sebagai bagian yang tidak terpisahkan
dari kehidupan sehari-hari, bukan hanya sebagai simbol iman yang disimpan tanpa digunakan secara aktif. Firman Tuhan memiliki kuasa untuk mengubah hidup, tetapi perubahan itu hanya terjadi ketika seseorang benar-benar membacanya, merenungkannya, dan menerapkannya dalam tindakan nyata. Dalam kitab Yohanes 15 ayat 1-8, Yesus mengajarkan tentang pentingnya tinggal di dalam Dia, seperti ranting yang melekat pada pokok anggur agar dapat berbuah. Prinsip ini menegaskan bahwa kehidupan rohani yang berbuah hanya dapat terjadi melalui hubungan yang terus-menerus dengan Kristus melalui firman-Nya. Oleh karena itu, belajar Alkitab bukanlah kewajiban yang membebani, melainkan kesempatan untuk mengalami hidup yang berkelimpahan dalam Tuhan. Setiap orang dipanggil untuk membangun kebiasaan ini dengan sungguh-sungguh dan penuh komitmen. Dengan demikian, Alkitab benar-benar menjadi sumber kehidupan, kekuatan, dan arah bagi setiap langkah perjalanan iman. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Demikianlah penjelasan pelajaran firman Tuhan untuk hari ini. Sampai bertemu pada pelajaran yang berikutnya. Tuhan memberkati kita semua.